Shalom, selamat pagi, selamat hari Kamis buat semua anak-anak kelas 2. Apa kabarmu hari ini? Ya, puji Tuhan, Ibu Samsina berharap kalian sehat, kalian baik-baik saja dan terus tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Bu Samsinar. Siapa yang senang nih ketemu dengan Bu Samsinar? Siapa nih? Ya, Bu Samsinar senang ketemu dengan kalian. Kita bertemu hari ini melalui pelajaran kita, pelajaran agama Kristen ya anak-anak. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami boleh ada hari ini menikmati semua kebaikan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Tuhan tolong kami, beri hikmat-Mu bagi kami. Kami serahkan pelajaran ini dari awal sampai selesai. Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Minggu yang lalu masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Ya? Ya, belajar dari tokoh. Masih melanjutkan dari tema yang minggu lalu ya. Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah kita meneladani tokoh-tokoh dari dalam Alkitab. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang siapa? Yakub dan Esau. Nah, saudara kembar. Biasanya saudara kembar itu akrab, kompak. Ya, seperti Everly kembar ya. Nah, Yakub dan Esau ini mereka mengalami hubungan yang tidak rukun. Ya, sudah tahu kemarin kenapa alasannya begitu ya. Hanya selama bertahun-tahun mereka hidup terpisah, mengalami namanya sakit hati. Tapi puji Tuhan pada akhirnya mereka bertemu kembali dan mereka saling memaafkan, saling mengasihi dan bisa hidup kembali dengan rukun dan damai. Yakub dan Esau. Dari hal itu kita boleh belajar dengan saudara kita harus saling memaafkan. Dengan orang-orang yang ada di rumah kita harus saling memaafkan. Nah, hari ini kita akan lihat kembali ya anak-anak, belajar dari tokoh Alkitab. Kita akan lihat tentang kisah siapa lagi ya, dan kita belajar apa dari hal itu ya, tentang Daud dan Mephiboset. Jangan salah ngomong ya, Mephiboset bukan Mephiboset, Mephiboset ya, dan Daud. Siapa yang sudah tahu cerita tentang Daud? Ya, saya udah tahu ya. Iya. Cerita Daud itu seorang pemberani, pahlawan jagoan, karena dia bisa mengalahkan siapa? Tentara Palestina yang bertubuh raksasa bernama siapa? Goliat. Tapi kita nggak akan cerita tentang itu ya anak-anak. Kita akan mendengar dan melihat kisah Daud dengan Mephiboset, kisah yang berbeda ya. Nah, ayo kita perhatikan sama-sama anak-anak. Nah, pada masa muda Daud, dia bersahabat dengan anak Raja Saul, namanya Yonatan. Biasanya anak raja akan berteman dengan anak raja juga. Tetapi Yonatan mau bersahabat dengan Daud, walaupun Daud adalah seorang gembala domba. Kehidupan keluarga Daud itu keluarga yang sederhana, tapi Yonatan mau bersahabat dengan Daud. Bahkan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Artinya apa yang dimiliki oleh Yonatan diberikan juga kepada Daud, karena Yonatan begitu mengasihi Daud dengan tulus. Yonatan pula yang memberitahu Daud tentang rencana Raja Saul yang mau mencelakakan Daud. Ayahnya itu sangat benci kepada Daud lantaran Tuhan dan orang Israel begitu mengasihi Daud. Yonatan mengingatkan Daud agar pergi menyelamatkan diri. Daud dan Yonatan menjadi sahabat sejati. Nah, ketika Raja Saul dan Yonatan mati, Daud meratapi mereka. Artinya Daud begitu kehilangan Raja Saul dan Yonatan. Ketika Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul,
Daud tetap mengingat perjanjiannya dengan Yonatan sahabatnya itu. Ia mencari keturunan Saul dan Yonatan. Yonatan mempunyai anak laki-laki berkaki cacat bernama Mefiboset. Daud menyuruh orang menjemput dan membawa Mefiboset kepada Daud. Nah, di dalam 2 Samuel 9 ayat 7 berkata, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Nah, sejak saat itu, Mefiboset tinggal di istana. Setiap hari ia makan sehidangan dengan Raja Daud. Daud memperlakukannya sebagaimana anak raja. Mereka hidup rukun setiap hari. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Daud? Bahwa Daud tidak pernah menaruh dendam kepada keturunan Raja Saul. Walaupun di masa hidup Raja Saul dia begitu benci kepada Daud, tapi Daud mengasihi, Daud mengampuni. Ya, puji Tuhan, mereka hidup rukun. Kemudian kita akan lihat Barnabas dan Paulus. Ini ada di dalam kitab perjanjian baru ya anak-anak ya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Kemudian ayat 19 sampai 30. Kemudian pasal 15 ayat 35 sampai 41. Paulus setelah percaya kepada Yesus dan menjadi pemberita Injil, dia bersama-sama melayani dengan Barnabas. Nah, pernah suatu ketika mereka berselisih, namun mereka tetap dapat hidup rukun anak-anak. Barnabas itu seorang yang berhati lembut, kalau Paulus seorang pemberani. Dan melalui pelayanan mereka, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, artinya anak-anak bahwa kalian juga sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teman yang baik kepada siapapun. Menjadi teman yang baik dengan cara apa? Mendoakannya, mengasihinya. Saat ada temanmu dibenci, dijauhi teman-teman yang lain, kamu menjadi teman yang baik dan mau menerima dia. Jika kamu mengasihi temanmu, kamu juga sedang mengasihi Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mengasihi atau membenci temanmu, artinya kamu juga sama membenci Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Paulus dan Barnabas tadi, mereka walaupun berselisih, mereka ada saat-saatnya mereka mengalami konflik, tetapi pada akhirnya karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki kasih Kristus, mereka tetap saling memaafkan, menerima satu dengan yang lain. Mereka kembali hidup rukun dan terus hidup rukun, sehingga melalui pelayanan Barnabas juga Paulus, banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mari kita contoh apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas. Tetap rukun dengan teman-teman kita. Ya, karena tugasmu sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan kasih dan perbuatan yang baik kepada teman-temanmu. Kemudian kita akan lihat kembali teladan dari Tuhan Yesus anak-anak. Dalam Yohanes 13 ayat 1-20, Yesus adalah guru besar bagi murid-muridnya. Ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan banyak juga Yesus melakukan apa? Mujizat. Murid-muridnya sangat menghormati Tuhan Yesus, tetapi ia tidak mau dilayani. Yesus tetap melayani siapa saja, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau murid-muridnya. Tuhan Yesus melayani semua orang. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yaitu salah satu bukti bahwa Yesus melayani juga murid-muridnya, walaupun murid-muridnya sangat hormat
sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Yesus menunjukkan kerendahan hati bahwa Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Supaya apa? Yesus memberi teladan. Ya, saling apa? Memiliki kerendahan hati. Ya, Yesus di sana tujuannya membasuh kaki murid Yesus untuk memberi teladan, yaitu teladan kerendahan hati. Rendah hati lawan katanya apa, anak-anak? Tinggi hati atau sombong. Nah, anak-anak pun harus memiliki sikap rendah hati ya, dan mau saling melayani, saling memperhatikan, saling peduli, ringan tangan, mau mengalah. Ya, ini sikap-sikap yang mau kita contoh dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun dia seorang yang disegani oleh murid-muridnya, Yesus walaupun dia itu adalah anak Allah, tetapi dia menunjukkan apa? Kerendahan hati. Ya, anak-anak, mari tunjukkan sikap apa? Rendah hati kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Tidak boleh apa? Sombong. Tidak boleh apa? Tinggi hati. Nah, perkataan kita juga harus kita perhatikan. Hati-hati dengan bicara kita, sikap kita. Karena kita mau meneladani tokoh-tokoh dari Alkitab. Ketika kita menunjukkan sikap yang baik, itu kita artinya melayani Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini coba tunjukkan satu perbuatan melayani di dalam keluargamu. Nah, melayani itu bukan hanya menjadi pemain musik di gereja, berdoa untuk teman-teman, memuji Tuhan di gereja, bukan. Melayani Tuhan di dalam keluarga itu adalah kita melakukannya dengan sukarela, dengan suka hati, ketika kita apa? Mau membantu mama, mau membantu adik, mau kita membantu orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Jadi tugasnya tunjukkan satu perbuatan baik, perbuatan melayani di dalam keluargamu. Di video ya anak-anak, paham ya? Terserah mau lakukan apa, yang penting perbuatan baik. Perbuatan baik yang kamu lakukan itu adalah melayani Tuhan, dan itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Paham ya? Nah, mari kita akan akhiri pertemuan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di akhir dari pertemuan kami pelajaran agama Kristen. Kami sangat bersyukur Tuhan, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab-Mu yang sudah Engkau sampaikan, kami dengarkan hari ini. Segala teladan kami mau miliki dan kami mau lakukan, supaya kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak kelas 2 ini Tuhan, berikan mereka kerajinan, berikan mereka ketekunan, berikan mereka kesetiaan untuk melakukan setiap tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka, karena itu adalah pelayanan mereka kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.